Disiarkan langsung dari Hotel Triple Eight Riverside Sopeng. Inilah debat publik, pemaparan visi dan misi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sopeng tahun 2020. To jemilam paku karena simba midolangan aulet talenggu toma ribulun buta Jawa mana mamonjo nakama tulijiku pariati aule para sangangku ribut tak kalah sukangku tau lolonana tau rungkana malah biriri pangadakang tau lolonana tau rungkana malah biriri pangadakang alusuri kana alusuri panggaukang mak baji ampe ada tak rimang kasara. Dua bulu sama nama tetongak Indologo. Dua bulu sama nama tetongak Indologo. Gegasi sama narion roy alarion roy paletu sengere sengeremu sama na pada bulu ambologo sengeremu sama na pada bulu ambologo butuh remaneni. Tengah lopi nayana koda anak koda ripanjaja uluana lepa lambaliwa rilalute mapadoto tinjana boleh liwa natoana tedoloto taketandu apa mekarama ane boleh liwa natoana tedoloto taketandu apa mekarama ane tengah lopi. Salama
Salam masih temu-temu indetemu nabongi. Mapia Mapia dengan kada mesa di potu masana. Mambela lalanta ola ulewam buntu lewa pasapa ulewam buntu lewa pasapa merio rio dio tondota. Samane mane kutomala balum itu panglamu damu pamasus sai kalemu dielu dori urangke. Tondo teraya tondo di temparara tondo le pengambulan tanah matahari alo tondo di pele langsa di tondo buah kayu di embo bulawan tasa. Kita sambut moderator debat publik Pilkada Kabupaten Sopeng 2020 hari ini, Muhammad Asri Salatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin dan pemirsa. Selamat bergabung dalam acara debat publik pemaparan visi dan misi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sopeng tahun 2020 dengan tema Kebijakan Pembangunan
tata kelola pemerintahan dan pembangunan sosial. Satu kebanggaan, saya Muhammad Asri Salatu diberikan kepercayaan untuk menjadi moderator pada sesi debat yang pertama, kali ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sopeng bekerja sama dengan Kompas TV. Kami informasikan juga bahwa debat publik pada siang hari ini dapat pada kanal YouTube Kompas TV dan pada Abrar TV Kabel. Hadirin dan pemirsa, debat publik pada siang hari ini terbagi ke dalam 5 segmen. Segmen yang pertama kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan visi dan misi dari pasangan calon. Kemudian pada segmen yang kedua, pasangan calon akan menjawab sejumlah pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis. Pada segmen yang ketiga dan yang keempat, pasangan calon akan berdiskusi, berinteraksi, tanya jawab secara langsung dengan para panelis kita. Kemudian pada segmen yang kelima atau yang terakhir, paslon akan memberikan closing statement-nya yang merupakan intisari dari visi dan misinya. Baik, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, sebelum memulai acara, saya mengundang dengan hormat Ketua KPU Kabupaten Sopeng untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak Muhammad Hasbi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Sopeng, yang saya hormati anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Sopeng, yang saya hormati para tim panelis debat publik Pilkada Sopeng tahun 2020, yang saya hormati pemirsa Kompas TV dan masyarakat Sopeng dimanapun berada. Teristimewa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sopeng tahun 2020, Bapak Haji Andi Kaswadi Rasak SE dan Bapak Insinyur Lutfi Halide MP, dan beserta dengan tim kampanye yang sempat hadir pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah atas rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang pada siang hari ini kita gelar debat publik pemaparan visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Sopeng tahun 2020. Hadirin yang saya muliakan, dalam sejarah kepemiluan di Kabupaten Sopeng, baru kali ini hanya ada satu pasangan calon dalam event Pilkada Sopeng tahun 2020. Walaupun hanya ada satu pasangan calon, sebagaimana kita ketahui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sopeng pada tanggal 23 September yang lalu, KPU hanya menetapkan satu pasangan calon, namun di dalam surat suara nantinya Komisi Pemilihan Umum menyiapkan 2 kolom yang ada di dalam surat suara. Kolom yang sebelah kiri adalah kolom yang bergambar, dilihat dari sisi pemilih adalah pasangan calon, dan kolom di sebelah kanan adalah kolom kosong yang tidak bergambar. Insya Allah pada siang hari ini debat publik yang dikemas dalam bentuk pemaparan visi misi pasangan calon yang tentunya untuk menggali pendalaman apa yang akan menjadi janji pasangan calon kepada masyarakat Sopeng nantinya.
Saya kira ruang debat ini adalah ruang terbaik bagi pasangan calon untuk menarik perhatian dan simpati masyarakat Sopeng untuk menentukan pilihannya pada tanggal 9 Desember 2020 nantinya. Di sisi lain, bagi masyarakat Sopeng, debat publik ini adalah referensi bagi masyarakat untuk melihat dan atau menilai bagaimana visi, misi, dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati Sopeng untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Hadirin yang saya muliakan, yang pada sesungguhnya perhelatan atau gelaran pelaksanaan Pilkada Sopeng tahun 2020 ini tema adalah Pilkada Sopeng yang berkeadaban. Tema berkeadaban ini kita ingin menggali dan menghidupkan nilai-nilai lokal demokrasi kita yang hidup di tengah masyarakat Kabupaten Sopeng. Sumput tepetu, sumpun temalara, sipakainge, sipakatau, sipakalebi. Itulah semangatnya kita melaksanakan Pilkada Sopeng tahun 2020 ini, yang kemudian kita mengambil tema debat pada hari ini adalah kebijakan pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan sosial. Saya kira apa yang akan kita lakukan selama tahapan Pilkada ini adalah debat publik pertama yang akan kita laksanakan selama 2 kali putaran. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya mengakhiri penyampaian saya bahwa insya Allah Pilkada kita akan menghasilkan Pilkada yang membahagiakan bagi semua pihak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sopeng atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sopeng. Calon bupati adalah Bapak Haji Andi Kaswadi Razak SE. Beliau adalah Bupati Kabupaten Sopeng periode 2016-2021. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sopeng tahun 2015. Pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sopeng tahun 2004 sampai tahun 2014. Calon Wakil Bupati Kabupaten Sopeng adalah Bapak Insinyur Lutfi Halide MP. Beliau adalah Staf Khusus Menteri Pertanian RI 2019-2020. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006. Pasangan calon ini didukung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, PDIP, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat. Bapak Ibu sekalian, debat publik pemaparan visi dan misi calon bupati pada siang hari ini juga menghadirkan para panelis yang telah merumuskan pertanyaan dan insya Allah akan dialog langsung dengan para paslon. Para panelis kita terdiri atas para akademisi yang memiliki kepakaran dan tentunya memiliki pengetahuan yang sangat mumpuni relevan dengan tema kita. Saya perkenalkan para panelis kita. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris. Beliau adalah Guru Besar Universitas Negeri Makassar. Apa kabar, Prof? Baik. Berikutnya Bapak Dr. Rahmat Muhammad. Beliau adalah Kepala Program Studi S2 Sosiologi Universitas Hasanuddin. Terima kasih. Apa kabar, Pak Rahmat? Yang ketiga, Bapak Dr. Tasrifin Tahara.
Beliau adalah antropolog dari Universitas Hasanuddin. Dan yang keempat adalah Bapak Dr. Andi Lukman Irwan. Beliau adalah akademisi tata kelola pemerintahan dari Universitas Hasanuddin. Dan yang terakhir, not but not least, Bapak Fajrul Rahman Jurdi SHMH. Beliau adalah akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas kesediaan para panelis untuk hadir bersama kami di Kabupaten Sopeng ini. Baik, hadirin dan pemirsa, inilah debat publik pemaparan visi dan misi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sopeng tahun 2020 dengan tema kebijakan pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan sosial. Saya mengundang kepada para hadirin untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Duduk. Baik, para hadirin dan pemirsa, segmen pertama ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan visi dan misi dari pasangan calon. Untuk itu saya akan memaparkan visi misinya dalam waktu. Saya akan mengingatkan ketika waktunya telah berakhir dan waktu dimulai jika paslon mulai berbicara. Timernya ada di depan, Pak. Jadi silakan, waktu dimulai ketika Bapak bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati anggota Ketua KPU bersama anggota dan Sekretariat KPU. Yang kami hormati Ketua Bawaslu. Yang kami hormati para panelis dan moderator. Yang kami hormati para pemirsa Kompas TV, Abrar TV Kabel, serta seluruh hadirin yang kesemuanya kami muliakan. Izinkan kami membaca, menyampaikan visi misi walaupun dalam waktu yang sangat terbatas. Sopeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera. Lebih melayani bermakna bahwa pemerintah daerah akan semakin memantapkan pelayanan publik. Kemudian lebih maju bermakna bahwa daerah Sopeng akan semakin berdaya saing dalam kualitas manusia.
lebih sejahtera bermakna bahwa masyarakat Sopeng akan semakin meningkat kesejahteraan sosial ekonominya. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan dalam bentuk pernyataan misi sebagai berikut. 1. Memantapkan penyelenggaraan pelayanan dasar. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar berbasis standar pelayanan minimal. 2. Memantapkan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat, terutama sektor pertanian dalam arti luas, usaha mikro dan kecil, industri kecil dan rumah tangga serta perdagangan. 3. Memantapkan pencapaian daya saing daerah. Misi ini mencakup upaya umum dan meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah, terutama infrastruktur transportasi, perhubungan dan komunikasi, serta mendukung berkembangnya fasilitas ekonomi wilayah dalam mendorong daya tarik wisata. 4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level pemerintahan kabupaten, kecamatan hingga kelurahan dan desa, dan melanjutkan dengan perwujudan tata kelola pemerintah yang kolaboratif dengan membuka ruang bagi masyarakat sipil dan dunia usaha. 5. Memantapkan pencapaian upaya umum dalam menjaga, memelihara, memperbaiki daya dukung, daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa berkelanjutan antar generasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami capai dalam satu gerakan yang kami sebut dengan gerakan Mapa Deceng dalam lingkungan Kabupaten Sopeng. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon kita atas visi misinya. Baik, debat publik akan kita lanjutkan setelah jeda dan beberapa informasi berikut ini. Jadi pastikan tetaplah bersama kami di Kompas TV. Hak pilih Anda menentukan masa depan Kabupaten Sopeng dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Rabu 9 Desember 2020. Anda tahu? Nggak tahu tuh. Oh, Dewi Seng itu? Ada apa ya? Oh, Dewi Seng Ya, Pilkada Sopeng 2020. Oh iya, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ajak semuanya ke TPS. Saya datang. Insya Allah, Jok Kakak tuh ke TPS. Saya pasti datang. Insya Allah, Jok Kakak. 9 Desember 2020, ajak Kami semuanya datang. ke TPS. Sopeng memilih. Gunakan hak pilih Anda untuk menentukan masa depan Kabupaten Sopeng dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sopeng yang berkeadaban lahir dari proses dialektika yang mendalam. Inspirasi dan aspirasi ideal melahirkan kesadaran dan pemahaman kolektif kolegial KPU Kabupaten Sopeng berdasarkan kearifan lokal dan nasionalisme. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sopeng tahun 2020, dongirikan tematipa, salipurikan temadini, wesakan temakapa. Pilkada serentak telah tiba. Saatnya berikan suara kita. Karena suara kita sangat berarti untuk Sopeng tercinta. Pilkada yang tertib, aman, damai, berkualitas, serta berintegritas. Sipakatau, sipakalesi, sipakainge. Gunakan hak suara Anda. Jadilah pemilih cerdas dan berkualitas. Pakai masker, cuci
tangan pakai sabun. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ayo ke TPS. Ayo, ayo TPS. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, ajak semuanya ke TPS. Sampai kau memilih. Baik, kita sekarang berada pada segmen yang kedua. Perlu saya informasikan kembali bahwa acara debat publik pada siang hari ini disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kompas TV dan pada Abrar TV Kabel. Pada segmen yang kedua ini, paslon akan mengambil satu pertanyaan dari kotak yang telah disiapkan dan paslon memiliki waktu 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Pertanyaan ini adalah hasil rumusan dari tim panelis. Demikian mekanismenya. Untuk itu saya mengundang kepada paslon untuk mengambil satu pertanyaan dari kotak yang pertama. Baik, terima kasih. Oke, saya akan membacakan pertanyaannya, Pak. Salah satu dampak sosial dari pandemi COVID-19 adalah tingkat pengangguran semakin bertambah. Hasil studi simulasi perhitungan peningkatan pengangguran oleh Lembaga Semeru menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat sekitar 6,17%. Sektor produksi mengalami penurunan. Celakanya belum ada studi yang dapat memastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Program apa yang kandidat siapkan dalam rangka recovery angka pengangguran ataupun upaya survival di tengah ketidakpastian ini? Apakah pertanyaannya jelas, Pak? Baik, waktunya 2 menit akan dimulai ketika Bapak mulai berbicara. Disilahkan, waktunya 2 menit. Baik, kami menjelaskan secara singkat bahwa kondisi saat sekarang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa wabah pandemik ini adalah masalah besar yang kita harus hadapi. Seluruh dunia seperti itu. Tapi kami di Sopeng tidak merasakan hal yang luar biasa karena adanya kebersamaan di antara kita. Dengan langkah-langkah konkret yang kami lakukan, dan insya Allah ke depan, karena saya masih incumbent dan calon lagi, tentu kesinambungan daripada program ini akan kami konsisten jalankan. Terbukti bahwa kami dalam mengantisipasi tingkat lonjakan pengangguran, kami berusaha bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat dengan kegiatan-kegiatan mulai dari ekonomi lemah, usaha kecil sampai ke sektor-sektor lain termasuk pariwisata kami masih buka. Nah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban kami dan insya Allah sama saya dengan Pak Lutfi nanti tentu punya komitmen yang lebih besar lagi. Intinya bahwa untuk keluar dari krisis ini tidak ada kata lain adalah tidak boleh kita lemah di mata masyarakat. Kita akan konsisten mempertaruhkan jabatan dan segala-galanya untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan masyarakat di bumi Latam Mamala ini. Kami yakin kami bisa dengan berbagai strategi ke depan. Pandemik ini bukan menjadi kendala bagi kita. Di Sopeng pertumbuhan ekonomi masih stabil dan semuanya berjalan dengan baik dengan komitmen-komitmen kami beserta seluruh jajaran masyarakat yang mana telah berusaha dengan konsisten memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintah kami ada di tengah-tengah Anda. Makasih. Baik, kita berikan aplaus kepada pasangan calon kita. Kita masuk ke kotak yang kedua. Saya persilakan kepada paslon untuk mengambil satu kotak yang kedua.
Saya akan membacakan pertanyaan yang kedua. Salah satu esensi dari otonomi daerah adalah bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mengakselerasi pembangunan sehingga dapat dimajukan. Program-program unggulan apa yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang akan datang yang dapat meningkatkan daya saing daerah Sopeng? Apakah pertanyaannya cukup jelas, Pak? Baik, terima kasih. Strategi ke depan bagi kami adalah apabila mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, Pak Lutfi tentu punya strategi untuk berkompetisi dengan daerah-daerah lain. Strategi ke depan kami tentu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dengan tentunya dengan prioritas. Pertama, bagaimana kesinambungan pembangunan ke depan bisa berjalan dengan konsep-konsep yang kami tawarkan. Kemudian bagaimana menjaga infrastruktur ekonomi ini harus ditingkatkan terus. Kemudian tentunya juga dari sektor pariwisata sangat penting. Kemudian karena Sopeng adalah bagian dari masyarakat tani atau yang bertumpu pada sektor pertanian, namun potensi lain akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan program-program yang lain. Tentunya kelak ketika kami mengembang amanah untuk melanjutkan pemerintahan di Kabupaten Sopeng, saya dengan Pak Lutfi tentu mempunyai strategi-strategi yang perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan prioritas-prioritas pembangunan yang kami sudah tuangkan dalam visi misi kami. Karena waktu kami tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi garis besarnya adalah bahwa Sopeng sekarang ini bukan lagi Sopeng yang dulu. Kita ini punya prestasi yang luar biasa, yang mana dengan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang saya miliki, insya Allah akan ditutupi oleh pasangan kami, Pak Lutfi Halida. Dan insya Allah dengan didukung oleh masyarakat yang konsisten dengan ada Nagau, maka tentu tidak akan ada susah untuk merealisasikan visi misi kami. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk paslon kita. Berikutnya kita masuk ke kotak yang ketiga. Terima kasih, Pak. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya Pasal 4, telah diatur asas pelayanan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah asas kesamaan hak, kecepatan, dan kemudahan pelayanan. Dihubungkan dengan kondisi Kabupaten Sopeng yang wilayahnya terdiri dari 49 desa, 21 kelurahan, dan 8 kecamatan, maka pertanyaannya adalah, inovasi program strategis apa yang Anda akan terapkan untuk memastikan bahwa asas kesamaan hak, kecepatan, dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas, dapat terpenuhi pada kantor unit pemerintah daerah, kelurahan, dan kecamatan. Apakah sudah jelas, Pak? Jelas. Baik, terima kasih. Insya Allah ke depan kalau kami terpilih, memang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya apabila memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dan sebenarnya sejak kami diamanahkan kemarin untuk menjadi bupati, itu memang sudah kita rencanakan dengan baik, dan semua sarana prasarana fasilitas yang dibutuhkan insya Allah kami lakukan secara bertahap. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa perhatian pemerintah terhadap rakyatnya yang sudah kita lakukan adalah merawat orang gila. Satu-satunya daerah di Indonesia mungkin tingkat kabupaten yang merawat orang gila. Kalau tidak percaya kita lihat sama-sama di rumah sakit. Artinya
pelayanan dan komitmen kami terhadap hak-hak masyarakat, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tentu komitmen kami bagaimana memproteksi, menjaga masyarakat kami dengan perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi, mau cacat, mau tidak cacat, kami layani dengan baik. Karena prinsip kami adalah orang tua. Tentunya rakyat adalah anak kami, wajib kami lindungi. Contoh konkretnya perawatan yang kena COVID-19, saya tidak ingin rakyat saya, anak saya dirawat oleh tetangga saya. Makanya saya buat perawatan khusus untuk COVID-19 dan saya siapkan VCR untuk memastikan bahwa rakyat saya dalam keadaan terlindungi. Apalagi rakyat kami yang memiliki keterbatasan, itu adalah merupakan suatu prioritas yang kami selalu utamakan terhadap orang-orang yang penuh dengan kekurangan-kekurangan. Makasih. Baik, berikan aplausnya untuk jawaban. Kita ke kotak berikutnya. Kotak. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Kabupaten Sopeng sebagai salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai potensi wisata yang cukup prospektif untuk dikembangkan. Potensi wisata dimaksud antara lain wisata tirta berupa air terjun, arung jeram, wisata bahari, wisata sejarah, wisata agro, wisata seni dan budaya, dan lainnya, yang kesemuanya memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri serta ditunjang oleh keindahan panorama alam. Pertanyaannya, apa strategi yang paslon akan lakukan ke depan ketika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati dalam menjadikan objek wisata hanya berkembang secara spasial dan tidak menimbulkan gravitation effect terhadap objek wisata lain serta belum mampu dimaksimalkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah? Apakah pertanyaannya jelas, Pak? Jelas. Siap. Terima kasih. Jadi kalau bicara tentang pariwisata di Sopeng ini, insya Allah kita akan hadirkan pariwisata atau objek wisata terbaik di dunia. Jadi bukan hanya provinsi Sulawesi Selatan, tapi dunia. Karena kami miliki objek wisata air panas Leja, yang air panas terbaik di dunia. Dan itu sudah menjadi bagian juga tanggung jawab dari provinsi. Dan kami sudah mendapatkan hak penggunaan pengelolaan Leja itu 50 tahun. Kemudian diberi wilayah 50 hektar oleh BKSDA. Jadi kami punya hak sekarang yang sementara didesain oleh konsultan internasional yang melibatkan Jepang, ada beberapa negara, dan tentunya Bapak Gubernur sangat mendukung karena salah satu destinasi wisata unggulan provinsi ada di Sopeng. Kemudian kalau bicara tentang lokal, mulai dari masuk di Bulu Dua, sudah kita bisa melihat panorama yang indah masuk di Sopeng. Kemudian artinya alam mendukung di Bulu Dua. Kemudian masuk di Kecamatan Mario Ribawo, ada tempat kelahiran orang hebat Arupalaka. Kemudian kita ke Cak Benge, ada lembah purba. Kita masuk dalam kota, kita saksikan apa yang Bapak lihat tadi. Kemudian di Tak Juncu ada Sabbe atau Sutra. Kemudian kita ke Mario Riawa, ada pulau yang dibuat di Danau Tempe. Kemudian ada Rumah 100. Kemudian masuk ke Leja. Artinya Anda masuk di Sopeng pasti akan puas. Tidak pernah waktu kita terlewatkan tanpa objek yang menarik. Cuma sayangnya waktunya sangat terbatas. Seandainya saya diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada kita semua, pasti saya bisa lebih meyakinkan kita bahwa Sopeng adalah salah satu daerah tujuan wisata yang insya Allah akan terbaik di dunia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Kita masuk ke kotak yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir pada segmen yang kedua ini.
Baik, pertanyaan yang terakhir untuk segmen ini. Ada 5 tahapan dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yakni pertama, tahap promotif sebagai program preemptif atau pembinaan. Kedua, tahap preventif, yakni pencegahan seperti kampanye anti narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, serta mengawasi peredaran narkoba di masyarakat. Kemudian yang ketiga, tahap kuratif, yakni program pengobatan yang ditujukan kepada para pemakai narkoba. Yang keempat adalah tahap rehabilitatif, yakni tahap atau upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Pertanyaannya, dari kelima tahap itu, berdasarkan situasi masyarakat dan jumlah peredaran serta penggunaan narkoba di Kabupaten Sopeng, menurut pengetahuan Bapak, pada tahap yang mana yang paling krusial dan apa langkah yang akan Anda lakukan dalam rangka mencegah dan mengendalikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut? Terima kasih. Jadi terkait bicara tentang narkoba, kami sangat berkeinginan kuat untuk melakukan pencegahan terhadap narkoba di Kabupaten Sopeng ini. Jadi Sopeng ini sebenarnya adalah daerah imbas dari tetangga. Hampir semua kasus narkoba di Sopeng ini berasal dari luar. Mayoritas orang Sopeng yang kena narkoba itu adalah pengkonsumsi. Jadi kami senantiasa berusaha bagaimana melakukan pencegahan-pencegahan. Namun tentunya kami tidak akan mungkin kelak melakukan sendiri. Tentu pelibatan orang, baik orang tua, baik masyarakat, tokoh agama, terutama aparat juga. Kami pernah mencoba melakukan suatu tindakan yang mungkin dianggap bahwa ini terlalu keras, karena kami minta ditembak. Alhamdulillah, polisi lakukan penembakan, drastis turun kasus narkoba di Sopeng. Artinya, kalau kita sudah melakukan pembinaan, kita harus sudah bertindak tegas demi menyelamatkan generasi harapan bangsa ke depan. Narkoba harus terkadang dilakukan dengan manajemen tega. Kalau tidak, maka generasi kita akan habis. Makanya saya mohon kepada aparat, tembak itu narkoba yang tidak bisa lagi diajak kompromi. Demi menyelamatkan generasi-generasi bangsa kita. Itu akan hancur dengan akibat pengkonsumsi narkoba. Saya kelak kembali memerintah di Sopeng ini, saya tidak ada kompromi yang namanya narkoba. Saya minta aparat tegas, dan insya Allah kalau ini dilakukan, narkoba akan hilang di Sopeng, dan selamatlah generasi-generasi penerus bangsa Sopeng ini. Makasih. Baik, kita berikan aplausnya pada jawaban dari pasangan calon kita. Baik, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, demikian segmen yang kedua ini. Setelah jeda berikut ini, kita akan kembali masuk kepada segmen yang ketiga yang tidak kalah serunya, karena pada segmen yang ketiga paslon akan langsung dengan para panelis kita. Jadi pastikan tetap bersama kami di debat publik Pilkada Sopeng tahun 2020. Dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Rabu 9 Desember 2020. Anda tahu? Enggak tahu tuh. Oh, Dewi Seng itu? Ada apa? Oh, Dewi Sengi. Ya, Pilkada Sopeng 2020. Oh iya, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ajak semuanya ke TPS. Saya datang. Insya Allah, jok kakak tuh ke TPS. Saya pasti datang. Insya Allah, jok kakak. 9 Desember 2020, ajak semuanya ke TPS. Sopeng memilih. Gunakan hak pilih Anda untuk menentukan
menentukan masa depan Kabupaten Sopeng dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Nomor 1 Pak Rahmat. Nomor 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sopeng yang berkeadaban lahir dari proses dialektika yang mendalam. Inspirasi dan aspirasi ideal melahirkan kesadaran dan pemahaman kolektif kolegial KPU Kabupaten Sopeng berdasarkan kearifan lokal dan nasionalisme. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sopeng tahun 2020. Dongirikan tempat tipa, salipurikan tempat dingin, pesakan tempat apa. Pilkada serentak telah tiba. Saatnya berikan suara kita. Karena suara kita sangat berarti untuk Sopeng tercinta. Pilkada yang tertib, aman, damai, berkualitas, serta berintegritas. Sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Gunakan hak suara Anda. Jadilah pemilih cerdas dan berkualitas. Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ayo ke TPS. Ayo, ayo TPS. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, ajak semuanya ke TPS. Sopeng memilih. Para hadirin dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami pada acara debat publik pemaparan visi dan misi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sopeng. Pada segmen yang ketiga ini kita akan melakukan dialog antara paslon dengan beberapa panelis kita. Adapun mekanismenya pada segmen yang ketiga ini adalah saya akan mempersilahkan kepada panelis pertama untuk memberikan pertanyaannya dalam waktu 1 menit. Kemudian saya akan mempersilahkan kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Setelah paslon menjawab, saya akan memberikan kesempatan kepada panelis untuk memberikan umpan balik dari jawaban paslon. Kemudian setelah itu saya akan memberikan kesempatan kepada paslon untuk memberikan respon balik dari umpan balik yang diberikan oleh panelis. Demikian mekanismenya. Untuk yang pertama, saya mengundang dengan hormat kepada panelis kita yang pertama, Bapak Dr. Rahmat Muhammad. Waktu dimulai ketika Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya untuk Bapak. Berdasarkan data BPS per Maret tahun 2019, persentase masyarakat miskin di Kabupaten Sopeng masih berada di angka 16.450 atau setara dengan 16,25%. Apabila data ini dihubungkan dengan salah satu program strategis Anda adalah program peningkatan kesejahteraan rakyat miskin, maka berapa target real yang akan Anda capai untuk angka persentase miskin di Kabupaten Sopeng pada tahun 2024 yang akan datang? Dan desain seperti apa program spesifik yang akan Anda tawarkan untuk mencapai target tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Apakah pertanyaannya clear? Bisa? Sudah jelas, Pak? Ya. Oke. Saya persilahkan. Makasih. Jadi sebenarnya angka kemiskinan persentase yang ditekan itu mungkin perlu kita koreksi sama-sama karena data yang kami pegang dengan data yang Bapak pegang berbeda. Artinya yang saya tahu kami angka kemiskinan itu 7,25% atau hampir setara dengan apa yang Bapak sampaikan, tapi tepatnya mungkin masih bisa kita diskusikan. Namun tentunya upaya-upaya yang kita rencanakan ke depan tentu dengan bagaimana pelibatan masyarakat, terutama bagaimana menciptakan lapangan kerja, karena salah satu yang menjadi atau mendorong
hal ini terjadi karena lapangan kerja yang terkadang menjadi hambatan. Namun dengan upaya-upaya yang kami lakukan selama ini setelah sebelumnya kami menjabat, tentu banyak modal pemikiran konsep ke depan yang kami bisa lakukan, antara lain bagaimana meningkatkan perekonomian dengan membuka ruang selebar-lebarnya dengan melibatkan perbankan, membuka pelatihan-pelatihan, dan itu sudah kami punya konsep dengan Pak Lutfi, insya Allah apabila nantinya kami dipercayakan. Tentu memang tidak semudah membalik telapak tangan dalam merubah angka-angka kemiskinan yang ada di setiap daerah. Tapi kami selalu yakin karena kami sudah lakukan beberapa hal yang dulunya 8%, kemudian pertama kami masuk itu sudah sekarang 7. Artinya itu nyata yang kami lakukan, Pak. Makasih. Baik. Saya persilakan, apakah ada umpan balik? Saya kira cukup. Cukup? Cukup. Baik. Terima kasih. Berikan aplaus untuk para panelis dan paslon kita. Saya juga mengundang sekiranya Bapak calon wakil bupati ingin memberikan respon, dengan hormat dipersilakan. Saya kasih kesempatan ke panelis kita yang kedua, Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris. Silakan. Baik, terima kasih banyak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberikan oleh-oleh pertanyaan kepada pasangan calon sebagai bagian dari dialektika dari debat kita pada hari ini. Sektor pendidikan ini kalau kita potret dalam segala perspektif adalah sebuah sektor yang sangat strategis dalam memajukan daerah. Bahkan sektor ini dapat mengakselerasi seluruh proses pembangunan yang ada. Meskipun investasinya jangka panjang dan bahkan pada titik tertentu tidak nampak hasilnya di permukaan. Sebagai pasangan calon, kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mengambil sebuah keuntungan, memajukan daerah dan sekaligus memastikan daya saing daerah Sopeng di tingkat provinsi dan Terima kasih, nasional. Prof. Terima kasih. Sudah habis. Apakah pertanyaannya bisa ditangkap, Pak? Silakan. Terima kasih. Jadi memang kita sepakat bahwa investasi pendidikan ini tidak serta-merta langsung kita rasakan. Ini adalah sesuatu yang memang menjadi tantangan dan peluang. Namun pengalaman kami di saat kami sangat berharap adanya regulasi yang bisa memberikan kewenangan kepada daerah untuk beasiswa, karena sekarang ini kami tidak bisa lagi membiayai mahasiswa kami yang angkanya sudah hampir 4 semua, 2.666 orang. Kita bayangkan potensi orang pintarnya Sopeng 2.663 akan kehilangan beasiswa akibat dari pemerintah pusat yang tidak mau tahu kondisi daerah kita. Anggaran ada, regulasi yang merusak ini. Dan tolong para pakar bantu kami untuk meyakinkan pusat bahwa hanya karena persoalan aturan maka 2.000 mahasiswa di Sopeng yang punya IPK di atas 3,7 akan kehilangan motivasi, dan ini adalah aset investasi SDM yang akan mengkhawatirkan kami ke depan. Artinya ini penting untuk kami sampaikan karena kami pernah konsultasi di Jakarta dengan DPR. Jakarta mengatakan urus saja urusan Bapak, SMP saja dengan SD diurus, SMA dengan perguruan tinggi bukan urusan Bapak. Bayangkan itu. Kami tidak setuju dengan cara-cara pemerintah pusat melakukan hal seperti itu. Tolong bantu kami. Perguruan tinggi harus punya nyali juga. Jangan biarkan kami di daerah sendiri berjuang. Makasih. Baik. Prof, jika ada respon umpan balik silakan. Baik, ini sedikit sekali. Jadi Pak pasangan calon, kalau dianggap bahwa sebenarnya problemnya di regulasi, kira-kira
apakah ada upaya lain untuk memastikan bahwa keinginan Bapak Bupati dan pasangannya nanti itu benar-benar bisa diwujudkan meskipun regulasinya kira-kira itu bisa tidak ada? Apakah ada cara lain misalnya untuk kita pastikan itu? Insya Allah pasti dengan cara apapun kami tetap akan berjuang bagaimana menyelamatkan aset SDN Sopeng ini. Tentunya program PDJeng ini adalah bagian dari itu. Karena di program PDJeng ini ada namanya program Mapasikola. Mapasikola ini wajib bagi SKPD menyekolahkan 2 orang anak di setiap desa binanya. Nah tentu dasar ini kami bisa coba nanti memikirkan apa kita tingkatkan semua ASN wajib membantu saudaranya untuk melanjutkan pendidikan. Jadi insya Allah, tapi sekali lagi teman-teman anggota dewa yang ada di pusat jangan duduk saja diam di sana, bantu kami menyelesaikan karena di pusat kuncinya, regulasinya di pusat. Maka mudah-mudahan Kompas TV ini bisa pejabat-pejabat penentu kebijakan di pusat dengar apa yang kami sampaikan. 2.000 lebih anak-anak kami akan kehilangan bantuan karena prestasinya. Makasih. Baik, berikan aplaus. Silakan untuk memberikan aplaus kepada jawaban paslon. Berikutnya kita ke ketiga, Bapak Dr. Lukman. Silakan. Iya. Hasan. Kita break karena azan. Kita harus stop. Baik. Lewatkan azan dulu. Oke. Mungkin kita karena azan kita lanjut atau kita rehat ya. Terima kasih. Baik, mohon izin karena kita live, kita harus lanjut. Baik, saya persilakan kepada panelis yang ketiga. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopeng ini ada 48 desa, 21 kelurahan. Kalau berdasarkan angka Gini rasio data BPS 2019, Sopeng ini berada di angka 0,392. Masih berada di atas angka rata-rata Gini rasio provinsi Sulsel yang ada di angka 0,389. Ini menunjukkan ada ketimpangan antara desa dan kota. Salah satunya adalah pengembangan yang berkontribusi bagaimana pengembangan UMKM khususnya padat karya yang ada di pedesaan. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih, angka Gini rasio 2024 Kabupaten Sopeng targetnya berapa? Dan bagaimana strategi Bapak untuk pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Sopeng ini? Baik, respon, silakan Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama, kalau kita melihat potensi Kabupaten Sopeng ini, Mangkalungun Ribulue, Masulapir di Galunge, Matodan Rita Parnge. Satu wilayah yang mempunyai agroekosistem yang sangat bagus kita kembangkan. Jadi ke depan ini, bagaimana wilayah-wilayah yang masih terdeteksi masih rendah, kita akan mengoptimalkan bagaimana sumber daya yang ada. Kita ketahui bersama bahwa Sopeng ini 30% disumbang dari sektor pertanian. Kami berharap bagaimana ke depan ini Pak bimbingan Pak Bupati, bagaimana kita bisa mengoptimalkan sejengkal lahan yang ada. Di sini ada rawa, ada lahan sawah, ada lahan tak ada hujan. Ini memungkinkan kita integrasikan. Kami ambilkan contoh salah satu program yang akan didorong Pak Bupati dan insya Allah akan backup habis. Di saat orang turun sawah, bagaimana bisa menanam bersama-sama memelihara dengan ikan, itik sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Kemudian yang berikut, bagaimana nanti memanfaatkan pekarangan secara optimal sehingga generasi nanti bisa kita dorong
sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat kita bisa dipenuhi dalam lingkungan itu sendiri. Bahkan program bersama dengan Pak Bupati, bagaimana peranan Bumdes ke depan ini kita akan dorong. Masyarakat kita berproduksi, akan bekerja sama dengan UMKM yang ada, sehingga insya Allah pendapatan masyarakat kita bisa kita tingkatkan. Baik, apakah saya tambahkan Pak, target gini rasio kami insya Allah 0,30 tahun 2024. Terima kasih. Ada umpan balik, silakan. Iya, baik. Terima kasih. Saya kira jawaban luar biasa dari Bapak berdua. Yang saya ingin sampaikan, salah satu yang menyumbang terhadap angka Gini rasio itu kan produktivitas tenaga kerja. Data Kabupaten Sopeng 2018 tingkat pengangguran terbuka 2,66%, naik di 2019 menjadi 3,83%. Apalagi dengan efek pandemi COVID. Bagaimana strategi Bapak terhadap tingkat pengangguran terbuka yang naik di 2019 ini? Jadi terima kasih. Jadi kita akan nanti mendorong bagaimana masyarakat kita yang nganggur ini bisa diberikan contoh sehingga mereka bisa melakukan umpamanya bagaimana memanfaatkan pekarangan, kemudian bagaimana hasil-hasil pertanian yang ada di sini bisa kita olah sehingga bisa nanti meningkatkan daya saing daerah kita. Banyak hal yang perlu kita lihat di sini seperti umpamanya bagaimana jagung itu bisa diolah menjadi jagung marning, menjadi tepung jagung sehingga nanti bisa membuka lapangan kerja yang ada. Saya tambahkan, itulah kami melakukan percepatan penetapan APBD karena setiap tahun anggaran baru pasti kita akan cepat melakukan, itu salah satu membuka lapangan kerja karena kegiatan proyek-proyek sudah berjalan. Insya Allah dengan cara itu bisa menutupi pengangguran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita berikan aplaus kepada panelis kita dan para pasangan calon kita. Demikian segmen yang ketiga ini. Kita akan masuk ke segmen yang keempat setelah jeda. Segmen yang keempat ini tidak kalah serunya karena akan ada dua panelis lagi yang akan berdialog secara langsung dengan pasangan calon dengan tema yang juga cukup penting dan menarik. Jadi pastikan tetap bersama kami di Kompas TV. Cuci tangan dan menggunakan masker. Rabu 9 Desember 2020. Anda tahu? Tidak tahu. Oh, Dewi Seng itu? Ada apa? Oh, Dewi Seng ini? Ya, Pilkada Sopeng 2020. Oh iya, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ajak semuanya ke TPS. Saya datang. Insya Allah, jok kakak ke TPS. Saya pasti datang. Insya Allah, jok kakak. 9 Desember 2020. Ajak semuanya ke TPS. Sopeng memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sopeng yang berkeadaban lahir dari proses dialektika yang mendalam. Inspirasi dan aspirasi ideal melahirkan kesadaran dan pemahaman kolektif kolegial KPU Kabupaten Sopeng berdasarkan kearifan lokal dan nasionalisme. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sopeng tahun 2020. Dongirikan tematipa, salipurikan temadinging, pesakan temakapa. Pilkada serentak telah tiba. Saatnya berikan suara kita. Karena suara kita sangat berarti untuk Sopeng tercinta. Pilkada yang tertib, aman, damai, berkualitas, serta berintegritas. Sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Gunakan hak suara Anda. Jadilah pemilih cerdas dan berkualitas. Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ayo ke TPS. Ayo ke TPS. Ayo ke TPS. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, ajak semuanya ke TPS. Sopeng memilih.
Dengan mekanisme yang sama, Bapak-bapak para panelis, pada segmen yang sebelumnya. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Dr. Tasrifin Tahara untuk mulai bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon yang saya hormati, Kabupaten Sopeng adalah negeri para datuh, negeri yang sudah lama kita kenal dengan raja-raja yang memerintah hingga era Swapraja, dan mereka sudah mewariskan nilai-nilai budaya yang luhur, baik yang bersifat tangible atau intangible. Di tengah pusat kota Sopeng ada banyak kita temukan warisan cagar budaya sejak zaman kolonial atau pada era Swapraja itu. Detik lagi Pak. Ya, pertanyaan saya, bagaimana strategi yang Bapak kembangkan ketika terpilih dihubungkan dengan visi misi Anda dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan di Indonesia? Terima kasih. Makasih. Jadi bicara tentang budaya tentu itu memang menjadi hal yang prioritas bagi kami. Malah kami pada saat Festival Legaligo menyatakan jadikan Sopeng sebagai benteng budaya. Memang Sopeng ini adalah kerajaan tertua. Daratan pertama di muka bumi ini Sopeng dengan Afrika. Menurut peneliti, bukan saya Pak, hanya peneliti yang sampaikan seperti itu. Artinya memang kita sudah terbiasa menjaga benda-benda seni budaya kita, terutama karakter ini. Budaya kita orang Sopeng itu memang berbeda dengan daerah lain. Jadi itu menjadi hal penting. Untuk itu bagi pemerhati, pakar budaya, memang di Sopeng juga perlu menjadi perhatian. Lembah Walenai, kewenangan mengeluarkan izin tambang di sana adalah provinsi. Itu Lembah Walenai yang penuh dengan bahan-bahan peninggalan purba. Itu yang harus menjadi perhatian. Daerah tidak ada punya kewenangan. Tidak ada kemampuan kami untuk mencegah perizinan itu keluar. Tapi tanggung jawab memelihara benda-benda budaya peninggalan kita, baik yang masih prasejarah dan sebelumnya, itu kan semuanya menjadi kambing hitam daerah. Regulasi bukan kami punya kewenangan. Untuk itu para pakar bantu kami jaga dan melestarikan apa yang ada di setiap wilayah yang ada di Sulawesi Selatan ini. Sopeng sangat besar potensinya Pak. Mau bicara tentang apa, semua ada di Sopeng. Cuma seandainya ada waktu yang panjang, saya jelaskan satu. Baik. Terima kasih. Kepada Pak Dokter, apa ada umpan balik? Ada umpan balik. Ini ada kendala Pak. Sehubungan dengan tadi penjelasan tentang pewarisan nilai-nilai, tapi ada hal yang terlupakan dengan adanya pandemi corona pada saat ini dari aspek pelembagaan dan pelaku industri kebudayaan itu sendiri. Pelaku seni, pelaku kebudayaan ada masalah saat ini. Nah, kira-kira bagaimana ke depan langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan bagaimana pemajuan kebudayaan dihubungkan dengan pelaku-pelaku industri kebudayaan ini ke depan, apalagi di era pandemi dan era new normal atau adaptasi kebiasaan baru nanti? Sebenarnya mungkin bagi Bapak, bagi saya tidak ada. Karena dengan teknologi yang ada yang kita miliki, dengan belanja online apa dengan teknologi digital, masyarakat seni kita bisa melakukan kegiatan di rumah dengan memasarkan melalui media. Jadi sebenarnya tidak ada. Bagi kami di Sopeng tetap berjalan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Sopeng itu kami semua proteksi. Kalaupun ada yang merasa ketakutan, keraguan dengan pandemi ini, kami siap membantu. Kami siap merawat kalau ada yang sakit, karena kita semua punya fasilitas. Dan itulah tujuannya pemerintah hadir dalam kondisi seperti ini. Pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan dilayani Pak. Makanya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang selalu menjadi perhatian utama kami. Mau pekerja seni, mau pekerja bangunan, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih.
Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk jawaban dari pasangan calon kita. Berikutnya saya masuk ke panelis yang kelima kepada Bapak Fajrul, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi istilah tembak mati saja itu pelaku narkoba. Keren sekali, Pak. Ada data tahun 2015 itu ada sekitar 27 kasus dengan tersangka 58 orang. Tahun 2016 itu ada sekitar 33 kasus dengan 65 tersangka, dan ini range-nya, datanya memang turbulensi. Mudah-mudahan ini korek datanya. Yang mau saya tanya adalah, karena ini datanya turbulens, data tersangka dan pelaku ini, saya mau bertanya langkah taktis jangka pendek apa dan langkah strategis jangka panjang apa yang Bapak canangkan untuk meminimalisir potensi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sopeng. Terima kasih. Saya persilakan, Pak. Makasih. Jadi memang apa yang saya katakan tadi, kalau kita tidak kerja bersama, kalau hanya dibebankan kepada pemerintah, tanggung jawab itu tidak mungkin selesai. Artinya, bagaimana langkah pencegahan yang kita lakukan? Yang terpenting kita harus ketahui bahwa memang tren setelah saya dulu menjadi menjabat bupati memang tinggi, sekitar 40 kasus, turun-turun. Karena memang yang pernah saya lakukan, saya minta polisi tembak, Pak. Dan itu drastis turun. Cuma terkadang ini kan persoalan pribadi, ada juga polisi takut. Artinya kami ingin kedepankan demi menyelamatkan generasi bangsa ini. Selamatkan mereka, gunakan manajemen tega. Yang penting semua antisipasi kita lakukan, pembinaan, pencegahan. Nah, itu. Karena juga polisi terkadang bukan takut menembak, takut dengan visumnya, karena dibayar. Nah, itu yang pengalaman kami. Kami sudah deklarasi narkoba besar-besaran di Sopeng. Kami sudah menjadi target mafia narkoba. Kami tidak peduli, karena kami punya misi, punya niat menyelamatkan anak bangsa ini. Itu yang terpenting bagi kami. Kami rela mempersembahkan apapun untuk menyelamatkan generasi kita. Kami ini akan selesai. Siapa yang akan menjadi pelanjut, membangun, mengisi kemerdekaan ini kalau bukan generasi kita? Ini yang kenapa kami semangat untuk memberantas narkoba. Remeh bermasalah. Jadi itu harapan kami, Pak. Harus tegas. Narkoba ini tidak boleh kita diam, setengah-setengah berhadapan dengan narkoba. Selamatkan generasi kita. Caranya pencegahan, penindakan yang harus konkret agar kita semua terselamatkan dari narkoba ini. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada pasangan calon kita, dan jawaban dari paslon tadi menandai berakhirnya segmen yang keempat ini. Dan setelah jeda kita akan kembali masuk ke segmen yang kelima yang juga tak kalah pentingnya, karena paslon akan memberikan closing statementnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kompas TV. Gunakan hak pilih Anda untuk menentukan masa depan Kabupaten Sopeng dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Rabu 9 Desember 2020. Anda tahu? Nggak tahu tuh. Oh, Dewi Seng itu? Ada apa? Oh, Dewi Seng ini? Ya, Pilkada Sopeng 2020. Oh iya, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Oh, Pilkada Sopeng. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ajak semuanya ke TPS. Saya datang. Insya Allah, jok kakak ke TPS. Saya pasti datang. Insya Allah, jok kakak. 9 Desember 2020, ajak semuanya datang ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sopeng yang berkeadaban lahir dari proses dialektika yang mendalam. Inspirasi dan aspirasi ideal melahirkan kesadaran dan pemahaman
kolektif kolegial KPU Kabupaten Sopeng berdasarkan kearifan lokal dan nasionalisme. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sopeng tahun 2020. Dongirikan tematipa, salipurikan temadinging, pesakan temakapa. Pilkada serentak telah tiba. Saatnya berikan suara kita. Karena suara kita sangat berarti untuk Sopeng tercinta. Pilkada yang tertib, aman, damai, berkualitas, serta berintegritas. Sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Gunakan hak suara Anda. Jadilah pemilih cerdas dan berkualitas. Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Ingat, Rabu 9 Desember 2020. Ayo ke TPS. Ayo ke TPS. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, ajak semuanya ke TPS. Baik, Bapak Ibu, para hadirin dan pemirsa, kita masuk pada segmen yang kelima, segmen yang terakhir, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada calon wakil bupati dan calon bupati masing-masing 3 menit untuk memaparkan closing statement-nya. Saya mulai dengan calon wakil bupati untuk memberikan closing statement-nya dalam waktu 3 menit. Waktu dimulai ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPU bersama dengan komisioner yang saya hormati, Ketua Bawaslu, Bapak-bapak, para panelis, para pemirsa Kompas TV dan seluruh masyarakat Kabupaten Sopeng yang saya muliakan banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita sudah mendengarkan pemaparan visi misi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sopeng dan diskusi masukan-masukan tadi dari bapak-bapak panelis. Kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sopeng, insya Allah bisa memilih kami, memberikan kesempatan untuk menjadi wakil Bupati Sopeng yang akan melayani bapak-bapak, ibu-ibu dan melakukan apa visi misi yang telah kami tadi sampaikan dan jabarkan. Kami sangat berharap insya Allah Sopeng ini jauh lebih baik ke depan, di mana potensi wilayah kita di Sopeng ini luar biasa. Mangkalungun Ribulue, Masulapiri Digalunge, Mato dari Tapernge. Saya sangat berharap bahwa seluruh Indonesia bahkan dunia bisa mengatakan jangan mati sebelum menginjak Kabupaten Sopeng. Kenapa? Semua apa yang kita bisa cari di Indonesia ini bisa kita lihat di Sopeng. Kita mau lihat panorama pegunungannya ada, kita mau lihat sawahnya, kita mau lihat bagaimana rawannya sehingga bisa mewakili semua destinasi pariwisata, bahkan produk-produk yang ada di antero Nusantara ini bisa kita lihat di Sopeng. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, dan jangan lupa tanggal 9 Desember tepatnya hari Rabu, pilih yang bergambar pasangan Bapak Haji Andika Sodirasa SE dan Insinyur Haji Lutfi Halida. Insya Allah Sopeng akan lebih baik ke depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak Insinyur Halide sebagai calon wakil untuk closing statementnya. Berikutnya saya mengundang dengan hormat kepada calon bupati untuk memberikan closing statementnya. Terima kasih.
seluruh lapisan masyarakat pemirsa Kompas TV, Abra TV Kabel, kami telah menyampaikan visi misi kami. Keputusannya ada pada kita semua. Apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan, keputusannya di kita. Ibaratnya kami menyiapkan mobil. Satu mobil yang disiapkan orang yang tidak ada supirnya. Ada mobil yang ada supirnya, pilihannya di kita. Kalau kita naik di mobil yang ada supirnya, insya Allah kita akan sampai ke terminal berikutnya. Tapi kalau kita naik di mobil tidak ada supirnya, tidak akan bergerak di mobil. Pilihan itu ada pada kita. Artinya, jangan sia-siakan hak kita. Saya dengan Pak Lutfi bersatu, yang dulu adalah rival saya, sekarang menyatu. Untuk apa? Untuk masyarakat Sopeng, untuk kita semua masyarakat Sopeng. Kami mengharapkan dengan persatuan dan kesatuan, kebersamaan kita, kesampingkan semua kepentingan-kepentingan lain, pusatkan perhatian kita untuk membangun daerah kita yang kita cintai ini. Mari kita sama-sama menata, mengelola daerah kita tanpa ada yang merasa tertinggal. Dan tentunya harapan kami ke depan, ketika tiba saatnya mobil ini berangkat, masih ada penumpang yang belum naik, maafkan kami, mobil tidak bisa kembali mengangkut penumpang yang tertinggal. Ingin jadi pelaku sejarah, inginlah bagian dari perbaikan kemajuan daerah kita. Lokani meta pada mendre koto ke subirina ajan atau mendre ya kudiga ke subirina man rasa-rasa bawa mido diletu atau tak dengan segala kekurangan kelemahan saya dengan Pak Lutfi, insya Allah pasti akan sampai ke tujuan kita bersama. Sekali lagi kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sopeng, mari kita sama-sama membangun daerah kita. Kalau bukan kita, tidak mungkin orang lain yang bisa memajukan daerah kita. Kita dalam kondisi seperti ini butuh kebersamaan yang tinggi. Sitiruat deceng, tesiraja, siri menre, tesirino, kuru semangat, salamaki, kepada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak Haji Andi Kaswadi Razak SE sebagai calon Bupati Sopeng untuk closing statementnya. Dengan demikian Bapak Ibu, berakhir sudah segmen kelima dan acara debat publik kita pada siang hari ini. Saya mengingatkan kepada kita semua, para hadirin dan para pemirsa, untuk jangan lupa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti. Dan saat mencoblos untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Sebagai moderator, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah mensukseskan acara ini, kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, pada komisioner dan seluruh staf KPU Kabupaten Sopeng, kepada para panelis, dan kepada kru Kompas TV yang telah bekerja sama dengan sangat baik untuk mempersiapkan dan melaksanakan debat publik kita pada siang hari ini. Saya Muhammad Asri Salatu selaku moderator mengucapkan terima kasih dan berharap bahwa kita semua sehat sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua atas terselenggaranya